Game RPG yang gue bagiin di video ini punya gameplay yang beraneka macam. Ada yang bergameplay turn based, ada yang bergameplay action, bahkan ada juga yang bergameplay ala-ala tower defense. Jadi nggak monoton di satu genre game aja. Tapi sebelum kita ke videonya, gue ada bikin server komunitas Discord Siap Ngegame. Di sini kalian bisa saling bertemu dengan sesama pencari game-game Android. Tempat kita ngobrolin berbagai game-game underrated yang jarang orang tahu. Jadi langsung aja join buat seru-seruan bareng. Dan ini dia daftar 10 game RPG Android terbaik offline versi Siap Ngegame. Di nomor 1 ada Hero Tail. Sebenarnya ini adalah tipe game RPG santai yang dibalut dengan gaya visual 2D sederhana tapi punya elemen progres yang bikin penasaran. Premisnya simple, kalian mulai sebagai karakter biasa di sebuah pulau, lalu secara bertahap meningkatkan kemampuan, ngumpulin perlengkapan, dan membuka area baru. Gameplaynya campuran antara grinding, crafting, dan sedikit strategi. Kalian bakal nyari resource, bikin senjata atau armor, lalu upgrade skill biar karakter kalian jadi makin kuat. Nah, yang bikin seru, sistem pertarungannya ini semi auto tapi tetap butuh interaksi pemain untuk memilih aksi. Jadi kalian nggak bener-bener lepas tangan gitulah. Progression di Hero Tail lumayan adiktif karena selalu ada sesuatu yang bisa dikejar, entah itu senjata baru, area tersembunyi, ataupun quest tambahan. Di nomor 2 ada Downblade. Game ERPG yang ngambil inspirasi kuat dari hack and slash klasik kayak Diablo, tapi dibungkus dengan kontrol yang disesuaikan buat layar sentuh. Kalian bakal jadi petualang yang masuk ke dungeon, ngelawan musuh pakai combo serangan, skill flashy, dan loot berbasis rarity yang bikin lagi. Tapi yang bikin seru, Downblade punya sistem build karakter yang fleksibel. Kalian bisa pilih senjata, armor, dan skill sesuai gaya main. Entah mau jadi DPS brutal, tank tebal, ataupun magic user. Gameplaynya intens, tapi pacingnya pas buat mobile, jadi nggak bikin capek buat main lama-lama. Visualnya lumayan memanjakan mata dengan efek skill yang berwarna-warni, monster design yang variatif, dan ditambah animasi serangan yang lumayan smooth. Di nomor 3 ada RPG Alter Age. Secara tampilan, game ini punya vibes JRPG klasik yang dibalut cerita fantasi penuh misteri dan konflik antar kerajaan. Kalian bakal diajak masuk ke dunia alternatif yang lagi kacau karena retakan waktu. Dan kalian berperan sebagai karakter utama yang bisa berpindah antar era untuk mengubah takdir. Gameplaynya mengandalkan sistem turn-based battle yang rapi, mirip JRPG zaman PS1, PS2 gitu, tapi tetap disesuaikan buat layar sentuh. Jadi kalian bakal ngatur party, milih skill, dan memanfaatkan elemen atau status efek biar pertarungan terasa strategis. Yang bikin menarik, ada fitur eksplorasi dunia yang nggak cuma linear. Kalian bisa ngobrol sama NPC, nyari side quest, sampai ngulik lore tiap era yang lagi kalian kunjungi. Di nomor 4 ada Anima ERPG. Menurut gua game ini tuh bener-bener hidden gem buat pecinta action RPG ala Diablo klasik. Dari awal main, kalian udah langsung disambut atmosfer gelap penuh nuansa gothic yang bikin betah kalau kalian suka yang bertema dungeon crawling. Gameplaynya cepat dan responsif, penuh aksi hack and slash dengan ratusan loot, equipment, dan skill yang bisa dikostumisasi. Setiap turun ke dungeon rasanya selalu menantang karena tata letak dan musuhnya bervariasi. Plus bos-bosnya punya pola serangan yang bikin kalian harus adaptif. Jadi bukan cuma asal pukul aja. Sistem progresnya juga lumayan dalam, mulai dari pemilihan class, kombinasi skill tree, sampai enchant gear. Semuanya bisa kalian atur untuk ngebikin karakter kalian terasa unik sesuai gaya main. Di nomor 5 ada Soul Huntress. Dari awal main, kalian langsung dilempar ke petualangan penuh pertempuran dengan sistem hack and slash yang responsif, diiringi animasi skill yang lumayan keren buat seukuran game mobile.
Yang bikin menarik, karakter utamanya bukan sekedar jagoan biasa. Dia adalah seorang pemburu jiwa yang punya kemampuan unik untuk memanfaatkan kekuatan musuh yang dikalahkan. Mekanik ini bikin gameplay terasa lebih variatif, karena kalian jadi bisa bereksperimen dengan kombinasi skill dan senjata sesuai gaya main. Dari sisi visual, desain karakternya jelas mengincar penggemar anime, lengkap dengan efek skill yang dramatis dan boss battle yang kelihatan epic. Apalagi kalau kalian suka tema-tema dark fantasy yang bercampur dengan drama personal. Di nomor 6 ada Dungeon World. Game RPG klasik yang benar-benar cocok buat kalian yang kangen sama vibes Diablo zaman dulu, tapi dibawa ke platform mobile dengan sentuhan modern. Game ini ngasih kalian kebebasan buat milih class karakter kalian sendiri. Tapi yang unik, sistemnya ini fleksibel. Jadi kalian bisa campur skill antar class kalau kalian mau main yang lebih eksperimental. Visual 3D-nya cukup detail buat ukuran game offline, dengan nuansa dungeon yang gelap dan atmosferik. Tapi yang paling penting, game ini bisa dimainkan secara full offline. Jadi cocok banget buat kalian yang lagi cari game RPG buat dimainin di mana aja tanpa mikirin kuota ataupun sinyal internet. Di nomor 7 ada Moonrise Arena. Ini tuh tipe game action RPG side scrolling yang langsung bikin nagih gara-gara pertarungannya yang padat dan intens. Dari awal aja kalian udah dikasih dua karakter utama dengan gaya main yang berbeda. Satu berfokus ke serangan jarak dekat dan satu lagi lebih mengandalkan sihir dan serangan jarak jauh. Setiap arena dalam game itu penuh musuh yang datang wave per wave, dan kalian harus terus bergerak, lompat, dan spam skill di waktu yang tepat biar nggak kewalahan. Di sini ada sistem upgrade skill, senjata, dan equipment yang cukup fleksibel. Jadi kalian bisa nge-build karakter sesuai gaya main kalian. Entah itu mau jadi tank yang super keras atau glass cannon yang damage-nya gede tapi cukup rapuh. Secara visual, game ini punya gaya pixel art yang detail. Efek skillnya cukup mencolok dan bikin pertempuran jadi terasa hidup. Di nomor 8 ada Dungeon Defense, salah satu hidden gem di genre strategi dan defense yang bener-bener bikin nagih. Premisnya simple tapi unik. Kalian bukan jadi pahlawan yang nyelamatin dunia, tapi justru jadi penjaga dungeon yang harus bertahan dari serbuan para petualang yang pengen ngerebut harta kalian. Kalian bakal ngatur posisi para penjaga, pasang jebakan, dan nge-spam skill di waktu yang tepat biar musuh nggak bisa nembus pintu dungeon. Seiring waktu, kalian bisa merekrut karakter-karakter baru dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang jago serangan jarak jauh, sampai caster yang ngeluarin AOE brutal. Gaya grafisnya sengaja dibuat pixel art dengan nuansa gelap, bikin atmosfernya berasa pas banget sama tema jadi penjahat di dalam dungeon. Di nomor 9 ada Moonshade RPG, tipe game yang bakal bikin kalian kangen sama era RPG klasik, tapi dikemas biar tetap nyaman dimainkan di layar HP. Dari awal main, atmosfernya udah kerasa banget kayak petualangan fantasi lawas, lengkap dengan grafis 3D sederhana ala game era PS2 awal atau PC jadul gitu. Di sini kalian bakal ngelakuin eksplorasi dungeon, bertarung lawan monster, ngumpulin loot, dan ningkatin level karakter. Combatnya ini real time, jadi kalian harus pinter-pinter ngatur jarak serangan, dodge, dan mikirin timing buat ngeluarin skill. Moonshade juga nggak terlalu nuntut kalian buat ngerti sistem yang ribet. Mekaniknya straight to the point, jadi gampang dipelajari, tapi tetap punya kedalaman tersendiri buat kalian yang suka ngulik. Dan di nomor 10 ada RPG Asdivine Cross, salah satu seri dari franchise Asdivine yang terkenal banget di kalangan penggemar JRPG mobile buatan Kemco. Nuansanya langsung kerasa kayak main JRPG era 90-an gitu, lengkap dengan grafis pixel art 2D, dialog karakter yang penuh personality, dan cerita fantasi dengan konflik besar.
Kalian bakal mainin Harvey, petualang yang terjebak di pusaran misteri besar, lalu ditemani party yang unik dan kadang kocak. Sistem battlenya turn based klasik tapi dibikin cukup cepat dan responsif biar nggak terasa lambat di mobile. Ada juga sistem upgrade senjata, skill, dan trust antar karakter yang bikin hubungan di dalam party jadi semakin berkembang dan berpengaruh di cerita. Buat kalian yang kangen sama JRPG klasik tapi pengen main di HP, As Divine Cross ini rasanya pas banget. Jadi itulah dia total 10 game RPG Android terbaik offline yang udah gua bahas. Kalau pengen request, kalian tinggal komen di video ini. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka dengan pembahasannya. Video ini bakal gue tutup dan makasih buat kalian semua yang udah nonton.